Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, saya akan mempresentasikan esai tenaga kerja informal di Indonesia yang terdiri dari dua judul. Yang pertama, determinan perbedaan upah formal dan informal berdasarkan kohort di Indonesia. Dan yang kedua adalah pengaruh krisis ekonomi atau keuangan terhadap hubungan formal dan informal antar daerah di Indonesia. Saya aturkan terima kasih kepada tim pembimbing yang pertama, Bapak Profesor Dr. Catur Sugianto, Bapak Dr. Gumilang Aryo Sahadewo, dan Ibu Dr. Sekar Utami Triastuti. Kita mulai dengan judul pertama, determinan perbedaan upah formal dan informal berdasarkan kohort di Indonesia. Pasar tenaga kerja Indonesia telah lama tersegmentasi ke dalam formal dan informal. Meskipun proporsi informal itu cenderung menurun, namun perubahannya berjalan sangat lambat, ya, di mana selama 40 tahun terakhir penurunan proporsi informal itu hanya sebesar 10%. Nah, implikasi dari segmentasi pasar tenaga kerja tersebut itu menyebabkan adanya persistensi kesenjangan upah formal dan informal, di mana upah informal itu jauh tertinggal dari upah formal. Nah, beberapa studi empiris itu masih fokus pada kesenjangan antar kuantil pendapatan, ya. Studi di Indonesia dengan mengontrol efek tetap, terdapat segmentasi formal-informal di kuantil bawah pendapatan, namun cenderung bersifat kompetitif pada kuantil atas pendapatan. Kita bisa mengatakan kondisi tersebut dengan fenomena dualisme internal pada pasar tenaga kerja informal itu sendiri. Nah, dualisme internal ini juga ditemukan pada studi kasus yang lain di Thailand, di Pantai Gading, Afrika Selatan, Brasil, dan Meksiko. Nah, dengan mengontrol karakteristik individu dan sektoral perusahaan, premium formal di Argentina itu cenderung mengecil dan tidak signifikan. Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa tidak ditemukan adanya segmentasi formal-informal di Argentina. Studi yang hampir mirip dengan di Argentina ini dilakukan di Ekuador, di mana premium formal itu cenderung positif dan signifikan setelah mengontrol ukuran perusahaan. Sehingga premium formal itu hanya merupakan fenomena firm size premium dan itu bukan merupakan segmentasi formal dan informal. Nah, pada studi empiris yang berdasarkan kuantil, perbandingan upah itu didasarkan pada kesamaan segmen pendapatan, di mana tenaga kerja muda nanti akan dibandingkan dengan tenaga kerja tua sepanjang mereka berada pada segmen pendapatan yang sama. Selain itu juga kontrol terhadap variabel atau faktor tertentu itu nantinya juga akan menentukan variasi hasil studi. Nah, penelitian ini mencoba untuk memberikan kebaruan di mana penelitian ini berusaha untuk secara spesifik mengontrol kohort usia dengan harapan supaya perbandingan upah formal-informal nanti menjadi lebih comparable atau lebih setara. Argumentasinya yang pertama adalah akumulasi human capital antara usia muda itu jelas berbeda dengan usia tua. Kaum tua memiliki pendapatan yang lebih tinggi karena adanya faktor akumulasi investasi human capital periode-periode sebelumnya. Ini bisa terlihat dari grafik age earning profile, ya. Selain itu, pada earning function seperti model Mincer itu dikatakan bahwa usia ini mempengaruhi pengalaman dan tenure seseorang. Yang selanjutnya, perbedaan pengalaman dan tenure itu tentu saja akan mempengaruhi perbedaan pendapatan. Argumentasi kedua adalah bahwa upah kohort muda di Indonesia itu hanya menerima 67% dari yang diterima oleh kohort tua. Keuntungan lain jika kita memasukkan unsur kohort ini atau mempertimbangkan aspek kohort ini adalah kita bisa mengetahui perubahan profil pendapatan kohort atau generasi tertentu itu antar waktu. Jadi kita bisa bandingkan generasi muda 30 tahun yang lalu dengan generasi muda sekarang ini perbedaannya seperti apa profil pendapatannya. Dan ini relevan untuk evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah, terutama di bidang pendidikan. Nah, pertanyaan penelitian,
yang akan diajukan adalah bagaimana pola perbedaan upah formal dan informal itu apabila studi ini secara spesifik mengontrol kohort usia, dan lebih lanjut kita bisa mencari tahu apa faktor yang mempengaruhi pola perbedaan tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama menganalisis perkembangan profil dan faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan upah formal dan informal berdasarkan kohort di Indonesia. Kemudian tujuan yang kedua adalah lebih lanjut mendekomposisi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan upah tersebut. Nah, manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah meningkatkan akurasi, identifikasi, dan pengukuran mengenai perbedaan upah dan identifikasi faktor yang mempengaruhinya. Nah, ada dua kontribusi penelitian. Yang pertama adalah kontribusi pada literatur empiris, terutama mengenai pengukuran perbedaan upah, yang jumlahnya masih sedikit setahu peneliti, dan hasilnya juga sangat beragam. Kemudian kontribusi yang kedua adalah untuk formulasi kebijakan pemerintah, terutama untuk mengatasi kesenjangan upah di Indonesia, sehingga nanti juga mengatasi kesenjangan pendapatan secara umum. Nah, data pokok atau data utama terdiri dari upah, tentu saja upah tenaga kerja formal dan informal, juga data-data terkait dengan karakteristik tenaga kerja, misalnya usia, status pernikahan, jumlah anggota rumah tangga, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian juga faktor-faktor yang terkait dengan kelembagaan pasar tenaga kerja, misalnya sistem kontrak, sistem upah, dan lain sebagainya. Adapun observasinya itu terdiri dari 2 tahun, yaitu 2010 dan 2019, di mana observasi dilakukan pada level individual. Untuk kohort muda itu adalah range usianya 15-34 tahun, sementara untuk kohort tua, range usianya adalah lebih tua dari 34 tahun. Nah, data-data tenaga kerja itu bersumber pokok dari data Sakernas, publikasi dari BPS. Nah, untuk model utama yang digunakan adalah berupa model dekomposisi Blinder-Oxaga, di mana secara parsial pada masing-masing kohort ini akan dilakukan estimasi menggunakan model ini. Nah, secara umum dengan dekomposisi Blinder-Oxaga kita bisa mendekompos perbedaan upah itu berdasarkan 3 efek. Yang pertama adalah efek endowment, efek koefisien, dan interaksi antara kedua efek tersebut. Estimasi nanti akan dilakukan dengan two-step Heckman model. Ini digunakan untuk mengatasi permasalahan selection bias. Nah, berikut ini adalah skema atau bagian tahapan analisis ya secara praktis, di mana model utama yang digunakan adalah earning function-nya Mincer. Itu kita estimasi untuk masing-masing kohort muda dan kohort tua. Nah, dengan model spesifik Heckman, Blinder-Oxaga gap decomposition, nanti kita bisa identifikasi endowment, coefficient, dan interaction effect. Nah, dengan hasil ini kita bisa mengidentifikasi struktur pasar tenaga kerja nanti apakah dia tersegmentasi atau lebih kompetitif. Lebih lanjut, kita bisa mendekompos efek-efek tersebut menurut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Demikian, ini adalah untuk judul pertama. Selanjutnya, untuk judul yang kedua, yaitu pengaruh krisis ekonomi atau keuangan terhadap hubungan formal dan informal antar daerah di Indonesia. Indonesia mengalami 3 episode krisis, yaitu moneter, keuangan global yang diikuti dengan krisis komoditi primer, dan krisis akibat pandemi COVID-19. Nah, pada saat krisis tersebut, mobilitas tenaga kerja dari formal ke informal itu merupakan mekanisme penyesuaian pasar tenaga kerja. Dan mekanisme ini sebenarnya dapat meningkatkan resiliensi perekonomian kita menghadapi krisis tersebut. Nah, dari studi literatur itu respon informal terhadap krisis itu masih beragam. Ada yang menghasilkan kesimpulan bahwa responnya bersifat kontrasiklus, ada yang prosiklus. Tingkat responnya pun juga beragam, yaitu bergantung dari sejauh mana tingkat pembangunan ekonomi dan institusional negara tersebut atau program tersebut, juga sejauh mana ukuran formal
ukuran informal sebelum terjadinya krisis, dan dari mana krisis itu berasal, apakah dari sektor formal atau informal, itu nanti semuanya akan mempengaruhi tingkat respon informal terhadap krisis. Nah, dari respon yang diidentifikasi, kita bisa mengetahui peran selanjutnya dari informal, apakah dia sebagai peredam krisis atau buffer, atau justru malah mempenguat krisis atau sebagai amplifier. Nah, kebaruan yang ditawarkan dari penelitian ini adalah berlatar belakang dari tadi, bahwa respon dan peran informal terhadap krisis itu masih beragam. Juga analisis itu pada umumnya dilakukan pada satu jenis krisis saja, dan observasi itu pada level negara atau makro ya, atau secara agregat level negara. Nah, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana pengaruh 3 jenis krisis yang berbeda, dan studi ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Observasi juga berbeda daripada studi sebelumnya, yaitu dilakukan pada level daerah, ya, di mana ketika kita menggunakan level daerah, maka aspek heterogenitas ini sangat tinggi sekali, dan itu nanti heterogenitas ini akan kita terkontrol secara spesifik. Ya. Penelitian ini juga memanfaatkan data yang sangat intensif, di mana seriesnya itu ada 31 tahun, dan observasinya itu terdiri dari 514 kabupaten kota di Indonesia. Nah, pertanyaan penelitian itu yang paling relevan adalah bagaimana respon dan peran sektor informal terhadap krisis di Indonesia. Adapun tujuan penelitiannya adalah menganalisis pengaruh krisis ekonomi atau keuangan terhadap pola hubungan sektor informal dan informal dengan mempertimbangkan heterogenitas perekonomian antar daerah di Indonesia, sehingga nantinya kita bisa mengidentifikasi bagaimana respon dan peran sektor informal ketika terjadi krisis ekonomi atau keuangan. Nah, manfaatnya adalah untuk identifikasi respon dan peran sektor informal dengan mempertimbangkan heterogenitas perekonomian antar daerah di Indonesia, sedangkan kontribusinya ada 2. Yang pertama adalah kontribusi pada literatur empiris mengenai respon dan peran informal terhadap krisis ekonomi dan keuangan yang mempertimbangkan heterogenitas perekonomian antar daerah di Indonesia. Dan yang kedua adalah kontribusi ini menjadi referensi bagi formulasi kebijakan untuk meminimalkan dampak negatif krisis, ya, terutama pada sektor informal, yang sektor ini tentu saja memiliki resiko yang lebih tinggi untuk jatuh miskin. Nah, data yang digunakan yang utama adalah kesempatan kerja formal dan informal, kemudian upah formal dan informal. Data ini akan kita buat rasio, setelah itu kita cari pertumbuhannya. Selain itu juga melihat data indikator makroekonomi daerah seperti pengangguran, pengeluaran per kapita, investasi, dan PDB. Observasinya seperti sudah saya sebutkan di awal, bahwa itu ada 31 tahun, mulai 90 sampai 2020, maaf ini ada typo. Observasinya sebanyak 514 kabupaten kota di Indonesia. Sumber utama data berasal dari data Sakarnas. Nah, model estimasi itu berasal atau diadopsi dari model panel autoregresi dari Colombo, di mana secara garis besar modelnya adalah seperti ini. Y itu adalah variabel utama yang diamati, yaitu berapa tingkat pertumbuhan rasio kesempatan kerja formal dan informal, dan tingkat pertumbuhan rasio upah formal dan informal. Sementara krisis itu determinkan dengan variabel divisi, itu berupa demi variabel krisis dan krisis ekonomi atau keuangan. Nah, karena menggunakan model autoregresi, di dalam model ini juga ada lag dari variabel dependennya. Nah, estimasi yang pertama nanti kita uji dulu dengan uji akar unit menggunakan impesaran sama sin. Kemudian estimasi model utama itu menggunakan teknik analisis sistem GMM dari Brundtland. Kemudian standar error-nya kita gunakan yang robust standar error, menggunakan koreksi win major, finite sample, dan terakhir kita juga akan estimasi untuk menghitung impulse response function-nya.
Nah, secara garis besar, skema tahapan analisisnya adalah sebagai berikut. Jadi, krisis itu terdiri dari 3 yang kita amati, moneter, global, dan komoditi, serta krisis pandemi. Kemudian kita lihat pola hubungan formal dan informalnya, di mana pola hubungan ini didefine dengan pertumbuhan rasio kesempatan kerja formal dan informal, dan upah, pertumbuhan rasio upah formal dan informal. Nah, selanjutnya kita nanti bisa identifikasi respon sektor informal, apakah dia prosiklus atau kontrasiklus, dan dari respon tersebut kita bisa selanjutnya mengidentifikasi bagaimana peran sektor informal ketika terjadi krisis, apakah meredam atau menguat krisis. Demikian presentasi proposal saya. Mohon masukan untuk perbaikan supaya proposal ini menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.